Halo guys, balik lagi sama gue ya. Ini kita lanjut yang tadi ya guys ya, yang si babysitter nyiksa anak majikannya itu guys. Ini dari storynya Kak Agnia. Ini tuh ibunya si Chana guys. Si anaknya itu namanya Chana. Nah, dan kita lihat langsung storynya. Tapi saya mengambil iblis dari agensi terkenal ternyata guys. Ini si pembantunya itu ART apa, babysitternya. Ya ampun guys, liatin guys, ini ada rekaman 13 menit yang saya cepatkan jadi 4 menit. Chana disiksa selama 1 jam lebih, tidak ada yang menolong, di kamar dikunci. Ya ampun, sampai dikunci loh guys. Parah sih, emang biadab itu guys. Ini guys CV nya guys, CV nya bukan dari agensi main-main sayang. Oh ini dari agensi terkenal ini guys, orang Surabaya ternyata. Oh yeah. Kalian ada yang kenal orang ini nggak guys? Tetangganya siapa tahu guys, pernah dikonsumsi. Oke, ini data di CV agensi tersebut diduga palsu, padahal agensi gede terkenal. Soalnya saya gemes lihat story Mbak Nia, sudah dibohong sama agensi. Karena yang saya omongkan saya tahu, cukup Mbak Nia tahu aja yang katanya CV-nya kerja di Samarinda 3 tahun 2 bulan dari 20. Tes rabutan, semoga permasalahan cepat selesai. Info ini hanya sekedar memberi info ke Mbak Nia, karena saya hanya sekedar memberi info dan tidak ada sangkut paut kasusnya dengan si iblis itu. Oke, kita lanjut guys. Ini guys, ya Allah, anakku masih bisa gini loh, masih bisa dia bilang mami nggak boleh sedih, aku memang bukan ibu yang baik. Bodoh. Ya enggak gitu guys, karena kan namanya kerjaan ya guys ya, orang nggak ada yang tahu guys. Ini guys ya, ini dari tim Polresta Malang. Chana happy selalu ya. Ibu terburuk aku, kalian benar, kalian sangat benar. Emang netizen nih parah ini guys, namanya kerja loh, ini juga buat dia kan. Kalian tim mana guys? Kalau aku timnya Kak Emi Agnia sih guys. Namanya ibu ya, ibu itu buat pasti kerja ya buat anaknya, semua juga demi anak ya guys ya. Nggak ada orang kerja nggak buat anaknya itu guys ya, dia terpaksa itu kan. Ibu, ya ampun, untung masih bisa senyum dia ya. Tuh, terima kasih Pak Wali Kota dan Pak Kapolres. Oh ini Wali Kota Malang ini guys. Semoga apa ya, tetap sehat lah. Ini yang tadi guys. Oh ini guys, resmi jadi tersangka pengasuh aniaya anak Emi Agnia, bisa penjara cuma 5 tahun guys. Harusnya lebih sih ini ya. Kalau menurut kalian gimana guys? Kalau menurutku harusnya lebih sih ini. Emang bukan manusia udah guys. Ini dari Polresnya guys, Polresta Malang. Ini barang bukti guys, barang bukti ya. Assalamualaikum, 1, 2, 3 sekali lagi.
pengakuan dari pelaku motifnya adalah tersangka ini merasa jengkel dengan korban akibat ketika itu korban ingin diobati karena bekas cakaran yang ada di tubuh korban, namun korban menolak, tidak mau. Namanya anak kecil ya guys ya, kalau diobatin ya emang dasarnya udah iblis sih guys, emang parah sih. Cuma masalah kayak gitu coba. Selain itu juga pengakuan dari tersangka ada beberapa faktor pendorong personal pengakuan tersangka pada saat itu ada salah satu anggota keluarga dari tersangka yang sedang sakit. Namun itu tidak bisa dijadikan alasan pembenar apapun. Nggak bisa lah. Kekerasan terhadap anak. Itu psiko aja dia udah psiko aja guys. Baru cerai sama suaminya apa kamu? Jadi memang statusnya memang cerai. Iya, tadi di statusnya dia cerai guys, tapi nggak ada sangkut pautnya lah. Dan masih memiliki seorang anak di kampung halamannya. Coba guys, kalau anak dia digituin coba, kayak mana rasanya? Tapi jangan ya guys ya, jangan, sekali lagi. Perasaan seorang ibu aja ini. CCTV masih kita lakukan pendalaman, tentunya kita akan analisa sampai berapa memori ataupun berapa timeline yang bisa kita dapatkan di CCTV tersebut. Kita akan petakan apakah ada bentuk-bentuk kekerasan lain yang bisa kita deteksi dan identifikasi dari rekaman CCTV tersebut. Parah sih. Kejiwaan dari tersangka dengan tentunya kita akan laksanakan pemeriksaan kejiwaan seperti beberapa kasus yang kita infokan sebelumnya. Kita akan bekerja sama dengan dari Polda Jatim, dari psikologi untuk nanti mendatangkan saksi ahli dan juga dengan Bu Nining, psikolog yang sering kita. Iya sih guys, harusnya ke psikolog sih, kasihan anak kecil loh guys. Baik itu tersangka, pelaku ataupun korban. Oh ini guys, semua hal KMI ini guys. dirasakan oleh seorang ibu, apalagi ibu yang bekerja. Mungkin Tuh, di sini saya dia kerja loh guys ya. Terima kasih dulu kepada Kapolresta Malang Kota yang sudah menindak kasus ini dengan cepat sehingga pelaku bisa langsung diambil. Ya. Pelaku ini 1 tahun bekerja dengan saya dengan sangat sopan. Itu udah 1 tahun loh udah. Sangat sopan. Ya, namanya seorang ibu ya guys ya. Kalau anaknya digituin selama 1 coba. tahun ini ada sedikit banyak hal-hal yang mungkin menurut saya mencurigakan seperti ada bekas cubitan, cuman saya melihat susternya dengan perangai yang sangat sopan, jadi saya masih percaya sama susternya. Tapi dibuktikan di hari ini, dan sebelumnya saya sudah pernah mengalami kejadian yang sama, cuman tidak saya laporkan polisi, saya maafkan. Jadi untuk kali ini saya tidak bisa. Beberapa orang banyak yang menyalahkan saya kenapa harus pakai susu dan lain-lain, yang tahu kehidupan saya dan hidup. Ya ini mah yang salah bukan dia lah guys ya. Namanya juga kehidupan. Ya kalian tahu sendiri lah, namanya wanita karir lah. Kehidupan saya sendiri, jadi yang salah tetap ART-nya guys. Nggak ada namanya dia yang salah, orang kerjanya udah gitu ya guys ya. kebutuhan orang masing-masing berbeda-beda, dan saya sangat berharap pelaku dijerat hukum sebesar-besarnya. Karena kalau awak media melihat CCTV, itu anak saya disiksa 1 jam lebih. 1 jam loh itu Tanpa udah. ada. Kalian udah lihat CCTV-nya belum di Instagramnya kayak Emi ya guys ya. Ini juga dari Instagramnya kayak Emi. Itu anak 3 tahun. Emi Tidak ada Agnia yang guys. menolong karena Akun KMI ada banyak banget ini, soalnya ada banyak akun fake itu guys, yang salah yang ini ya guys ya, yang ada centang birunya. pada saat itu kamarnya dikunci, dan itu pada saat sahur semua mbak-mbak saya di bawah sahurnya di basement, jadi tidak ada yang mendengar. Dan untuk menutupi itu semua, Susi ini membiarkan anak saya untuk di dalam kamar dikunci, tidak diberi makan mungkin hanya 1 kali. 1 tahun ada kekerasan, tapi yang diketahui yang ada cubitan itu 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu udah di ini guys, udah dicubitin coba. Dan dia bilangnya itu adiknya yang gigit, karena adiknya lagi sering gigit-gigit gitu. Jadi saya percaya. Ternyata saya tinggal ke Jakarta 2 hari, memang ada urusan pekerjaan 2 hari ke Jakarta. Ternyata hari pertama. Coba ini kan kerja di luar kota terus dibawa
Jakarta anak kecil-kecil gitu kalau nggak dititipin gimana guys ya. Coba ya, ini bukan salah Kak Eminya, ini mah Mas saya di emang biadab aja. Jakarta pas sahur, tepatnya di jam 4 sampai jam 5 lebih, suster itu menghajar anak saya habis-habisan Susternya sampai ini, guys. memer, sampai orang yang lihat CCTV-nya kalau anak ini nggak dikasih keajaiban sama Allah mungkin sudah nggak ada, karena benar-benar Allah masih sayang ya guys ya. diajarnya itu kayak bukan ke anak kecil, benar-benar. Kalian kalau lihat videonya, coba kalian lihat videonya guys. Tahu mungkin sedikit banyak di sosial Situ media gila saya. sih aku juga ngeliatnya. Ketika di ke media sosial, Di vlog. beberapa yang berkembang kan tidak ada. Disamarkan kan wajahnya kelihatan. Kenapa tidak disamarkan? Oh Ya. iya Biar iya. orang-orang tahu separah apa. Ya, gitu Tapi sih, kalau guys. untuk di TikTok saya samarkan. Tapi kalau untuk di IG memang saya perjelas biar orang-orang tahu seberapa itu parah banget Pak. Gila sih. Kayak ini sampai nangis. Punya anak juga. Namanya juga Dan, ibu yang ya perlu guys ya. diketahui, Anaknya biasanya digituin kan coba. Suster begini tuh ke-trigger mungkin ada masalah dengan saya tidak ada masalah dengan susternya sama sekali. Nggak ada masalah loh Tidak padahal, ada guys. masalah, suster ini baik kepada saya dan saya juga baik kepada susternya. Bisa ditanyakan ke orang-orang rumah dan manajer saya semuanya. Suster ini berperan yang sangat-sangat amat baik, tapi ternyata manipulatif. Yes, guys. Memang iblis dia guys. pernah cerita apa sebetulnya dia pernah cerita punya masalah pribadi? Tidak, dia tertutup. Emang manipulatif aja guys itu guys. Karena ya itu, ini yang tidak make sense bilangnya karena dia nggak mau diobatin. Iya sih, namanya juga anak kecil ya. Sampai sekarang masih didalami lagi Sayang. sama pihak kepolisian. Masih agen penyalurnya juga sih ini guys. Saya serahkan kepada pihak yang berwajib ya untuk tuntutan kepada agennya. Karena ini Iya memang sih. agen Harus bukan ditelusuri main-main, juga semuanya, agensinya guys. bukan agensi yang sangat besar di Indonesia bahkan memiliki cabang di luar negeri. Jadi untuk keputusannya saya serahkan ke pihak yang berwajib saja. Begitu Pak. Nah, sebenarnya sakit berarti Mbak? Kenapa? Mau diminum apa sedang sakit? Enggak, diolesin obat. Nah, itu kita tidak tahu juga apakah sebelumnya sudah terjadi penganiayaan. Nah, sebenarnya sakit berarti Mbak? Kenapa? Mau diminum apa sedang sakit? Enggak, diolesin obat. Nah, itu kita tidak tahu juga apakah sebelumnya sudah terjadi penganiayaan. Makanya beliau tahu saya mau pulang hari itu juga. Kalau nggak dikasih obat kan kelihatan mungkin, saya nggak ngerti ya, ini dugaan saya. Jadi saya nggak ngerti, sebelumnya nggak ngerti, masih didalami lagi. Sakit di rumah sakit sama yang mendampingi aku ya. Adakah perbedaan sikap atau keceriaan? Iya. Pastilah. Jadi pas waktu tidur 5 kali dia Pastilah. mengigau Sampai ngigo ketakutan. guys. Setelah saya sadarkan ini saya, baru bisa tidur lagi. Mengigau lagi, ketakutan lagi, saya Takut sadarkan lah lagi. namanya anak kecil digituin guys. Pasti ke bawah mimpi lah guys. Trauma berat. Trauma lah. Sudah dilakukan pemeriksaan dalamnya ada luka-luka dalam yang tidak seperti lihat. Iya, lagi di dalam. Masih di dalam. Kenapa Pak? 1 tahun. Hampir. Oh itu tadi guys video kelanjutannya. Semoga ya si adik Cana mentalnya tetap kuat ya guys ya. Semoga nggak jadi trauma di masa depan ya guys ya, di masa mudanya nanti guys. Oke segitu dulu video dari gua, bye bye.